Berhati-hatilah. Alam itu indah bahkan menakjubkan. Namun, alam itu aneh. Dan di wilayahnya hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Yang lemah binasa. Terkadang seluruh spesies dimusnahkan dari bumi. Puff, hilang. Ibu alam tampaknya tidak begitu baik sekarang. Benar kan? Keinginan untuk bertahan hidup dikodekan ke dalam DNA kita. Bukan hanya manusia, tetapi setiap spesies. Setiap makhluk mencoba untuk bertahan hidup dengan cara mereka sendiri yang aneh. Tapi, bertahan saja tidak cukup. Belajar dan beradaptasi itu hal penting. Dan kemudian meneruskan informasi ke generasi berikutnya melalui reproduksi. Begitulah cara spesies bertahan hidup. Begitulah cara suatu spesies berkembang biak. Tapi kenapa aku memberitahumu ini? Ya, namaku James. Dan hanya itu yang aku ingat ketika aku terbangun di sebuah ruangan dengan sakit kepala dan demam yang hebat. Di mana aku? Aku mencoba berdiri, tetapi merasa aku tidak bernyawa. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kembali bagaimana aku bisa sampai di sini. Tidak ada. Semua kosong. Dan saat itu aku mendengar ketukan di pintu. Ketukan manusia. Aku katakan ketukan manusia karena sampai saat itu aku tahu bahwa hanya manusia yang bisa mengetuk seperti itu. Oh, ya ampun. Ya ampun. Makhluk itu pergi. Aku menunggu dan menunggu. Dengan ketakutan. Aku tidak tahu apakah ini siang atau malam. Satu-satunya jendela di ruangan itu tertutup. Aku ingin berjalan ke sana dan membukanya, tapi kakiku tidak mengizinkanku. Aku mencoba lagi. Mencoba 2 kali. Aku menyerah. Aku tidak tahu kapan aku pingsan. Tapi saat aku bangun, dan begitu aku berteriak, mereka keluar dari ruangan. Tunggu, apakah mereka takut padaku? Pikirku. Aku merasa bingung. Aku mencoba menggali informasi dari pikiranku. Tapi sekali lagi, tidak ada apa-apa. Kosong. Aku memeriksa sakuku. Dan juga itu kosong. Aku menangis hingga tertidur. Aku tidak tahu berapa lama aku telah tertidur. Tetapi kali ini ketika aku terbangun sakit kepalaku hilang. Dan untuk pertama kalinya sejak aku sadar dengan ingatanku yang kosong, aku merasa lapar. Benar-benar lapar. Dan kemudian seolah-olah mereka merasakan rasa laparku. Aku mendengar ketukan di pintu. Pintu terbuka. Dan salah satu dari mereka mendorong piring ke depan. Dan piring itu berisi buah-buahan. Ada pisang, apel, mangga, beri, kurma. Aku melihat ke piring. Perutku keroncongan. Lalu kembali melihatnya. Dia memiringkan kepalanya dan pergi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi aku tidak peduli. Aku sangat kelaparan. Itu terjadi lagi. Saat aku berteriak, aku agak takut. Apakah mereka benar-benar takut padaku? Apa yang sedang terjadi? Selama beberapa hari berikutnya,
hal yang sama terus terjadi. Mereka membawakanku makanan, aku memakannya, dan kemudian tertidur. Dan kemudian ketika aku bangun, kutemukan salah satunya menjulang di atasku. Dan kemudian makhluk itu pergi. Sudah seminggu sejak aku terbangun tanpa ingatan. Ada semacam ikatan yang tak terkatakan antara aku dan laba-laba raksasa itu. Seolah-olah mereka merawat diriku. Mengapa mereka begitu baik padaku? Meskipun aku selalu menakut-takuti mereka. Aku akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan. Hari itu ketika aku bangun, tidak ada salah satu dari mereka yang berdiri di hadapanku untuk pertama kalinya. Aku juga menemukan bahwa aku bisa berdiri sekarang dan juga berjalan. Haruskah aku pergi ke ruangan lain dan memeriksa apa yang sedang terjadi? Aku memutuskan aku lebih suka membuka jendela dan mencari tahu di mana aku berada. Tempat itu sunyi, memberikan kesan melankolis yang suram sekali. Hampir dilenyapkan oleh sarang laba-laba yang sangat tebal. Dari dua mobil yang terparkir di luar, satu terlihat sangat familiar. Ford Mustang abu-abu. Di mana aku melihat mobil itu sebelumnya? James, jangan berteriak. Makhluk-makhluk ini. Tapi dia tidak bisa menyelesaikannya. Tangan laba-laba besar meraihnya dan membawanya keluar dari pandanganku. Hei! Saat itu, pintu terbuka. Makhluk itu tidak mengetuk kali ini. Mereka membawakanku makanan. Dan anehnya, meskipun aku takut dan penasaran, aku sangat-sangat lapar. Laba-laba raksasa itu pergi. Sepertinya aku tidak takut pada waktu itu. Aku lapar dan makan buah-buahan. Buah-buahan itu terasa agak berbeda hari itu. Dengan cara yang baik. Lebih enak dari sebelumnya. Enak. Entah apa yang pria itu coba katakan padaku. Laba-laba ini merawatku. Dan inilah hal aneh. Aku selalu ingat makan, tapi aku tidak pernah ingat selesai. Sesuatu di antaranya terjadi, aku tidak tahu apa. Tapi aku mendapati diriku terbangun dari tidur yang nyenyak. Saat itu aku terbangun, aku menemukan bahwa jendela ditutupi dengan lapisan tebal sarang laba-laba. Aku telah belajar bahwa pada saat itu mereka menjadi khawatir dengan suaraku. Aku berjalan ke pintu dan mendorongnya terbuka. Hanya sedikit untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jantungku berdebar-debar. Di mana aku? Apa yang dilakukan laba-laba raksasa ini? Aku melihat keluar jendela, tak berdaya. Mencoba menemukan petunjuk ketika tiba-tiba sebuah papan tanda muncul di bawahnya. Yang berbunyi, "Jangan berteriak. Jangan berteriak. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Tetapi ketahuilah bahwa mereka akan mempersembahkanmu untuk bayi ratu yang akan menetas dalam waktu yang dekat." Apa? Aku minta maaf, tetapi ini semua adalah salahku. Bagaimana itu salahmu? Dan siapa kau? Ya ampun, kau tidak ingat apa-apa. Aku partnermu, Darren. Kau, aku, dan Charlie mencoba mengubah gen laba-laba serigala. Seperti yang kau tahu, percobaan gagal. Dan disinilah kita. Apa? Shh. Mereka tidak bisa mendengar, tetapi bisa merasakan getaran suara. Dengarkan aku. Mereka adalah makhluk yang sangat cerdas. Mereka telah menghancurkan semua menara seluler dan juga radio. Apapun yang mengirimkan gelombang radio. Mereka berkembang biak pada tingkat yang mengkhawatirkan dan telah menyebar. Dan ada di mana-mana sekitar radius 2 kilometer. Kita harus apa? Ini hanya ada satu peluru. Saat kau menembakkannya, pastikan kau mengenai targetmu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Bunuh ratu. Mereka semua akan bergegas membantunya. Kau kemudian dapat melarikan diri dari rumah ini. Aku akan menunggumu di mobil. Mobilku? Iya, Ford Mustang abu-abu itu. Ya ampun.
Kau tidak ingat apa-apa. Tunjukkan lehermu. Oh tidak, kau telah digigit. Infeksi telah menyebar ke otakmu. Dan karena itu kau tidak ingat apa-apa. Ya ampun, makhluk-makhluk itu sangat cerdas. Apa aku akan mati? Tidak jika kita bisa keluar dari sini dan tiba di rumah sakit. Sekarang, ayo lakukan. Gunakan tembakan terbaikmu. Jangan ragu, karena mereka tidak akan ragu. Dan bagaimana jika aku meleset? Semoga saja tidak. Semoga berhasil. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak akan menjadi makanan pertama dari beberapa bayi antropoda raksasa. Ayo cepat. Kita berhasil. Belum. Kita harus tiba di sungai. Sebelum semua laba-laba lain merasakan bahwa Ratu sudah mati. Hah? Ya. Mereka tidak bisa berenang. Sekarang mengemudi lebih cepat. Kita tidak punya banyak... Tidak! Aku mengemudi mobil dengan begitu cepat. Monster-monster yang marah mengerjarku. Aku mulai kehilangan semua harapan ketika aku melihat sungai di depan. Darren benar. Laba-laba tidak mengejarku. Kuseberangi sungai dengan aman. Woohoo! Aku berhasil! Woohoo! Sampai jumpa kau makhluk aneh! Hah? Aku membeku. Apa yang aku lihat berarti satu hal. Mereka berkembang. Lebih cepat dari yang Darren pikirkan. Tapi itu belum semua. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu di belakangku. Hah? Kami tidak takut air, James. Tidak lagi. Kami telah belajar dan beradaptasi. Kami telah berevolusi. Ayo sekarang, sang ratu mungkin mati, tetapi telur baik-baik saja. Bayi akan lahir kapan saja. Ayolah, biarkan kami merawatmu sampai saat itu. Hahaha.